Nama aku Adila Fredna, akrab dipanggil Tedil, NIM aku 211511002, kelas 1A, Prodi D3 Teknik Informatika, domisili dari Garut. MBTI aku INTJ, yes, aku anak introvert. But, banyak orang yang kiranya aku tuh extrovert. Karena dalam psikologi nggak ada tuh yang namanya ambivert, jadi bisa disebut aku ini introvert yang sosial. Prinsip hidup aku tuh life balancing. Aku gak suka sesuatu yang berlebihan, aku suka semua hal yang sifatnya seimbang. Maksudnya, aku ambisius, aku memiliki tekad yang kuat, tapi aku gak berlebihan. Aku selalu berusaha untuk enjoy dan menikmati semua proses yang aku jalani. Work hard, play hard. Aku tahu kapan waktunya untuk istirahat dan melanjutkan kembali, namun tidak untuk berhenti. Aku bukan tipikal anak yang suka banget main keluar. Aku lebih enjoy ngabisin waktu sendirian. Tapi gak selamanya seperti itu. Kadangkala aku ada di titik, oke, ini waktunya aku ketemu orang-orang. Dan kadang ada juga waktunya, oke, aku butuh space buat diri aku sendiri. Aku bakal ngilang beberapa hari ke depan untuk refill energi. Pokoknya life balance aja. Ya wajar lah ya, namanya juga introvert yang sosial. Belajar secukupnya, main secukupnya, pokoknya gak over deh. Aku suka banget kontrol hidup aku. Aku terbilang anak yang well planned, selalu bikin evaluasi ke diri sendiri. Aku juga suka memaknai hal kecil dalam hidup aku. Sesimpel apa yang aku suka tuh pasti punya story behind-nya. Oke, kayaknya panjang banget ya perkenalannya. Next, kekurangan dan kelebihan aku. Banyak yang bilang aku ini talented, easygoing, memiliki skill public speaking yang baik, dan bertekad kuat. Sedangkan hasil SWOT versi diri aku sendiri, aku tuh sebenarnya anak yang punya tingkat penasaran yang tinggi, gemar mengamati, menganalisa, dan mencari solusi untuk berbagai hal. Aku tuh anaknya selalu membuat analisis dan strategi sebelum bergerak. Dalam bekerja, aku benar-benar terstruktur dan teratur. Pokoknya sistematis habis deh. Oh iya, aku juga biasanya buat standar yang tinggi untuk diri aku sendiri dan yakin bisa mencapainya dengan selalu serius dalam bekerja. Buat kekurangan aku, ya ini dia, aku kalau udah cerita susah diberhentiin. Ya itu pun kalau dipancing dulu sih dan ngerasa harus cerita. Ini juga bisa cerita panjang lebar ya karena ditugasin dari Imakom. Kalau nggak ada yang nyuruh, aku nggak akan cerita apa-apa. Bahkan susah banget untuk cerita ke orang. Yap, masuk kekurangan aku juga. Aku tuh anaknya emang tipikal friendly dan easygoing, tapi susah banget buat didekatin secara personal. Maksudnya tuh, oke, temen aku banyak. Mau yang pintar banget kayak, nakal banget kayak, beriman banget kayak, dari segala jenis apapun orang, aku gak pernah beda-bedain mereka buat jadi teman. Karena menurut aku sendiri ya, yang namanya teman pasti jangkauannya luas. Beda dari yang namanya sahabat. Aku punya sahabat gak sebanyak itu, tapi gak sesedikit itu juga. Tapi ya tetap aja yang bisa aku ceritain kapanpun tentang keluh kesah aku tuh ya gak jauh dari diri aku sendiri. Pun ada dari sahabat juga ya paling cuma 1 atau 2. Ya mereka aja yang benar-benar bisa aku percaya dan nyaman aja. Yes, aku se-private dan se-tertutup itu. Tapi emang gak kelihatan aja. Tujuan aku bangun dinding tinggi setinggi mungkin itu bukan berarti aku sombong atau gimana. Cuman ini cara memprotek diri versi aku. Udah gitu aku anaknya perfeksionis, gak bisa fokus dan belajar di suasana yang berisik. Dalam ranah pekerjaan, aku gak cocok di lingkungan yang outdoor. Aku juga sering lakuin toxic positivity. Yes, aku anaknya ingin selalu terlihat positif dan gak mau ngasih lihat orang kalau aku tuh lagi rapuh. Dan yang terakhir, belakangan ini aku punya self-hatred. Ya, aku benci sama diri aku sendiri. Aku lupa gimana caranya buat self-love, karena di otak aku tuh keputar terus-terusan alasan kenapa aku benci diri aku sendiri. Sampai rasanya kayak kaset rusak yang diputar-putar ulang. Dan aku sadar hal ini terjadi tuh karena burnout. Dan sekarang aku lagi proses untuk dealing with myself dan berusaha ciptain self-acceptance buat diri sendiri. This is capture chat, tanggapan dari sahabat aku. Dia salah satu sahabat aku yang mana my personal therapist. Dia anak psikologi juga, bisa dibaca ya. Mungkin bener apa katanya anak, kalau aku tuh emang terjebak di diri aku yang lama, yang mana ya ini as girl who loves and cherish this world, not this woman who has to face this world. Perkenalan diri dan penjelasan kekurangan dan kelebihannya emang agak panjang ya. Next, aku mau bener-bener nyikatin perihal hobi dan cita-cita. Jelas hobi aku tuh ngabisin waktu sendirian, tapi aku
juga suka jalan sama orang yang aku sayang, kayak keluarga, sahabat, ke tempat-tempat yang bagus dan nenangin. Kalau lagi sendiri sih hobinya ngejauh dari rebahan. Itu tuh udah nikmat banget. Ditambah drakoran atau enggak nonton series, baca novel, dan riset. Aku suka banget riset suatu hal, cari-cari data, bikin tulisan, pokoknya gitu-gitu deh. Kalau aktivitas outdoornya, aku suka bersepeda karena emang bener-bener nenangin dan bikin diri aku relax. Next, buat cita-cita, aku gak akan jelasin spesifiknya kayak gimana, tapi karena aku anaknya teliti, sistematis, suka banget sama detail, dan suka lakuin hal secara rutin, mungkin cita-cita aku ada kaitannya dengan data, ketelitian, rechecking. Coba tebak aja apa cita-cita aku. Untuk kegiatan yang aku suka lakuin di waktu luang, ya hobi yang aku jelasin tadi. Aku suka lakuin hobi aku di waktu luang. Tapi kalau aku udah bosan lakuin hobi aku, biasanya aku coba hal baru, explore hal baru, bikin tantangan buat diri aku sendiri, ya kayak gitu deh. Dan yang terakhir, ada harapan aku berada di JTK ke depannya. Dan tentang perjalanan singkat, kenapa saat ini aku ada di JTK. Aku harap, untuk harapan dulu nih ya, aku harap kedepannya kita bisa sukses bareng, maju bareng, saling bantu, dan semoga kita semua bisa lulus bareng juga, sama-sama survive di JTK ini. Dan perihal cerita, jujur panjang banget ceritanya. Long story short, waktu itu aku masuknya pakai SNMPTN yang mana saingannya banyak, dan waktu itu ranking di atas aku banyak banget yang pilih jurusan yang sama kayak aku. Dan aku juga kaget kok bisa aku yang keterima. Mungkin karena selektif yang aku punya, aku udah kenal dunia programming dari aku SD, dan dari SD pula aku udah kumpulin prestasi-prestasi seputar IT. Tapi disclaimer dulu, aku gak jago coding. Aku sempet vakum dan lepas, gak mau belajar coding lagi pas kelas 1 SMA akhir. Aku kayak udah capek dan bosan aja. Aku dari sana lebih fokus ke research, paper competition, debat, pokoknya yang berbau riset deh. Sampai banyak yang ngira aku bakal ngambil sosum dan lanjutin jejak ayah di ranah hukum. Ada yang nyangka aku ngambil kedokteran, ada juga yang nyangka aku ngambil ilkom karena skill public speaking yang aku punya. Pokoknya banyak deh, tapi aku berujung berakhir di sini. Jadi gitu deh alasan kenapa aku bisa di JTK sekarang. Aku gak tahu ini oversharing apa enggak. Aku harap setelah aku ceritain semua ini, kalian bisa lebih dekat sama aku. See you. Jangan lupa follow IG aku ya di @adila_ferdinand dan @levatasya. Bye.